Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Gunawan, guru Komlih TKRO di SMP Gambang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan permasalahan yang biasa terjadi pada siswa, yaitu motivasi dan hasil belajar siswa rendah karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba mengidentifikasi beberapa inti permasalahannya. Yang pertama adalah terjadinya penurunan prestasi siswa yang menurun secara drastis. Kemudian, jika diberikan tugas-tugas selalu dikerjakan dengan lambat, bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Berikutnya adalah identifikasi masalahnya, peserta didik sering bolos atau sering tidak masuk tanpa memberikan kabar atau tanpa keterangan. Kemudian masalah yang lain adalah siswa lebih emosional, lebih mudah tersinggung. Kemudian yang berikutnya adalah siswa nampak murung, kurang bergairah ketika proses belajar di dalam kelas. Dari beberapa identifikasi masalah tadi, maka dilakukan beberapa pendekatan penanganan. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, apa yang menjadi akar permasalahan sehingga siswa tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua, sehingga berpengaruh ke prestasi belajarnya yang menurun dan kurang termotivasi. Yang kedua adalah merubah pola pikir atau mindset orang tua tentang konsep belajar. Yang berikutnya adalah memberikan pemahaman baik kepada orang tua maupun siswa itu sendiri tentang pola komunikasi dan interaksi internal keluarga mereka yang sangat berpengaruh dan mendukung kepada prestasi belajar siswa itu sendiri. Nah, berdasarkan beberapa pendekatan dalam penanganan permasalahan tadi, maka timbullah pemecahan masalah atau solusi yang diharapkan bisa memperbaiki atau mengatasi permasalahan di awal tadi. Yang pertama adalah bahwa akar permasalahan mendasar penyebab siswa motivasi dan hasil belajarnya rendah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yaitu pola komunikasi dan perhatian dari orang tua di rumah sangat mempengaruhi terhadap motivasi dan proses belajar siswa itu sendiri. Jadi ternyata pola komunikasi dan perhatian orang tua di rumah itu sangat-sangat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian pemecahan masalah kedua adalah orang tua siswa harus bisa merubah mindset bahwa bukan hanya guru yang berperan langsung demi keberhasilan belajar anaknya, tetapi peran orang tua justru lebih dominan dan lebih penting dalam berinteraksi dan mengawasi belajar anaknya, karena sebagian waktu anak lebih banyak di rumah berinteraksi dengan orang tuanya. Memberikan pengenalan dan pemahaman kepada orang tua dan siswa bahwa pola komunikasi dan interaksi di rumah sangat mempengaruhi motivasi dan belajar dan prestasi belajar siswa. Maka orang tua itu harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menanamkan pengertian yang benar tentang belajar baik kepada siswa maupun orang tua sejak dini, menumbuhkan inisiatif belajar mandiri baik di rumah maupun di sekolah kepada siswa, kemudian menanamkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelajar kepada siswa itu sendiri. Berikutnya adalah orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak, sehingga orang tua tahu perkembangan anak di sekolah. Yang ketiga adalah komunikasi. Orang tua harus membuka diri berkomunikasi dengan anak untuk mendapat informasi tentang perkembangan anak tersebut. Yang berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman di rumah. Orang tua memberikan perhatian dengan cara mengarahkan dan mendampingi anak saat belajar. Berikutnya adalah berikan reward pada anak saat-saat tertentu setelah selesai belajar. Kemudian yang terakhir adalah menghibur dan memberikan solusi yang baik ketika anak mengalami permasalahan dalam belajarnya. Itulah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh orang tua sehingga bisa menjadikan solusi keluar dari permasalahan bahwa anak itu
mengalami penurunan di dalam motivasi dan prestasi belajarnya karena faktor komunikasi dan internal keluarga yang kurang harmonis atau kurang baik. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah bahwa ternyata dalam pendidikan itu kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar karena adanya beberapa hambatan, gangguan, dan ancaman dalam belajarnya. Kemudian yang menjadikan keberhasilan dalam belajar siswa itu atau anak atau peserta didik adalah dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang dibahas tadi adalah salah satu bagian dari faktor internal eksternal yang mempengaruhi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.